yang diinfakkan seseorang kepada keluarganya, yang infak itu berasal dari usahanya sendiri, fahiya lahu shadaqatun, maka infaknya itu bernilai sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ketakwaan ini sehingga menjadi bagian daripada rukun khutbah. Apa maknanya? Minimal sekali dalam seminggu mengingatkan dan juga diingatkan kita betapa pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, tidak cukup hanya dengan cara demikian saja. Kata Allah dalam surah At-Taubah, wa kunu ma'as sadiqin, dan kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Bergaul dengan orang-orang yang jujur atas nikmat yang Allah titipkan kepada dirinya. Bergaul dengan orang seperti itu akan mampu menjaga kualitas ketakwaan kepada Allah. Itulah maksudnya betapa pentingnya kita memilah-milah pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk ke tanggal 10 Muharram. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain keutamaan puasa di hari Asyura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala iyalihi fi yaumin Asyura wassa'allahu fi sanatihi kulliha. Siapa yang berlapang-lapang dengan keluarganya pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, maka Allah lapangkan seluruh aspeknya sepanjang tahun. Inilah hadis Rasulullah yang akan kita bahas pada Jumat kali ini. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berlapang-lapang hatinya, orang kalau sudah lapang hatinya, maka mudah senyumnya.
Orang kalau sudah lapang hatinya, maka ringan tangannya untuk berbagi, mudah senyumnya, lembut tingkah lakunya, ringan tangannya untuk berbagi kepada keluarganya. Pada hari Ashura, pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan seluruh aspek kehidupannya sepanjang tahun. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan bahwa seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah jarrabna hadzal hadis 50 sanah atau 60 sanah fawajadna kadzalik. Kami tes hadis ini selama 50 tahun bahkan sampai 60 tahun, maka kami dapati sesuai dengan apa yang tertuang dalam hadis ini. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, mereka tes kebenaran hadis ini, apakah benar-benar berlapang-lapang, bermurah hati kepada keluarga pada tanggal 10 Muharram ini, benar-benar Allah lapangkan seluruh aspek kehidupannya sepanjang tahun. Mereka tes ini selama 50 tahun, 60 tahun, maka mereka dapati sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hadis tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba menganalisa betapa sangat unik syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika kita diwajibkan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka juga ada anjuran di antaranya berbagi berbukaan puasa. Yang bagi orang berbagi tersebut, dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Kemudian di akhir Ramadannya, ketika terbenam matahari, jatuh kepadanya kewajiban membayar zakat fitrah. Begitu juga dengan puasa di 9 Zulhijjah, 8, 9 Zulhijjah, maka 10 Zulhijjahnya disunnah muakkadkan kita untuk berbagi dalam bentuk hewan kurban. Maka hari ini kita berpuasa, tetapi juga anjuran bagi kita untuk bersedekah, terkhususnya bagi keluarga kita. Apa maksud demikian? Keberhasilan seseorang menahan perutnya, menahan hawa nafsunya, itu akan tertuang ringan tangannya untuk berbagi kepada sesama. Bukan berarti ketika perutnya menahan, maka tangannya pun ikut menahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi justru dengan menahan perutnya, dia dapat merasakan penderitaan orang lain, merasakan rasa yang dirasakan oleh orang lain. Maka dalam kitab Fawaid ini juga dikatakan, Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad, ketika beliau masuk ke Masjid Ba'lawi, lalu beliau hadir dalam pembacaan keutamaan hari Ashura. Setelah dia dengar, dia kembali ke rumahnya, dia cek apa yang bisa dia sedekahkan. Ternyata tak ada yang mampu dia sedekahkan kecuali baju keluarganya. Maka baju itu pun dia sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini bukan hanya anjuran berpuasa, tetapi juga ada anjuran bermurah hati, bersedekah, terlebih-lebih diutamakan bagi keluarga kita. Itulah bentuk kuatnya kasih sayang kita, dan itu pula yang menjadi alasan Allah akan menyayangi kita.
Karena di dalam hadis dikatakan orang yang disayangi Allah adalah ar-ruhama, adalah orang yang penyayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling berkasih sayanglah kamu, maka Allah yang maha menyayangi akan menyayangi kamu. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah segala yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Maka kasih sayang itu kita tuangkan dalam bentuk nafkah. Selama ini kita tahan selera keluarga kita dengan bajunya. Kita tahan selera keluarga kita dengan makanan-makanan yang lezat. Maka hari ini lepaskan segalanya demi kesenangan keluarga. Maka wassa'allahu fi sanatihi kulliha, maka Allah akan lapangkan segala urusannya sepanjang tahun itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasul katakan, ma anfaqar rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun. Apa yang diinfakkan seseorang kepada keluarganya, yang infak itu berasal dari usahanya sendiri, fahiya lahu shadaqatun, maka infaknya itu bernilai sedekah. Nafkah yang dia berikan terhadap keluarganya, bating tulang peras keringat, maka di mata Allah itu akan bernilai sedekah. Maka yakinlah kita, setiap darah yang tercucur, keringat yang terjatuh, segala penyakit disebabkan kerasnya usaha kita untuk memberi nafkah, semuanya itu bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di hari Asyura. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk ke tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, dengan begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Apa yang Allah inginkan dengan membiarkan kita hidup pada hari ini? Tidak lain sesuai apa yang dikatakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa Allah jadikan mati dan hidup? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Banyak orang yang doanya sama dengan doa kita, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Tetapi tidak semua orang yang Allah mustajabkan doanya. Ada yang lebih cepat daripada doa itu sampai kepada Allah, yakni ajalnya. Maka kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup pada hari ini, berarti Allah masih ingin menguji kita, masih memberikan kita kesempatan untuk berlomba-lomba menambah catatan amal kebaikan kita. Maka terlebih-lebih catatan kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai justru panjangnya umur yang Allah berikan kepada kita ini bukan sebagai sebuah rahmat, bukan sebagai sebuah berkat, tetapi justru sebagai sebuah laknat, karena kita tak pandai menggunakannya dengan sebaik-baik. Orang yang diberikan laknat, orang yang tak pandai bermanfaat dengan nikmat, semakin
panjang umurnya, justru semakin menambah catatan keburukannya, semakin memperpanjang catatan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin berbuat kebaikan, tidak lain kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Kita berlapang-lapang dengan istri. Siapa sebenarnya orang yang mau hidup seumur hidup dengan kita, kecuali orang yang benar-benar mau berkorban dengan segala keburukan kita, dengan segala kekurangan kita. Maka tak ada salahnya sekali dalam setahun, terkhusus pada hari Asyura, kita berlapang-lapang bermurah hati dengan istri kita. Orang yang selalu mencucikan baju kita, orang yang sabar dengan sikap kita, orang yang sabar menyusukan anak-anak kita. Dari mulutnya lah anak kita belajar untuk berbicara. Maka tak ada salahnya kita pada hari ini berlapang-lapang hati dengan istri kita. Begitu juga dengan anak kita, yang kita harapkan nanti doanya lah yang selalu berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, yang selalu berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagaimana mereka bisa nanti akan mendoakan kita kalau dalam kehidupan kita masih hidup tak pernah mendidik dengan kelembutan-kelembutan, terkhususnya yang kita didik pada hari Asyura ini. Barakallah li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
wala dzikrullahi akbar.